Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di mata kuliah manajemen optik. Kita hari ini akan membahas mengenai kepuasan pelanggan. Minggu kemarin kita bahas mengenai tools-tools manajemen yang bisa digunakan untuk menilai perusahaan kita. Sekarang kita akan langsung ke bagaimana kita menilai satu kepuasan pelanggan terhadap layanan kita. Oke, sebelum masuk ke definisi kepuasan pelanggan, tentu kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan definisi kepuasan pelanggan. Di sini ada beberapa saya ambil contoh dua dari para ahli. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah perasaan konsumen baik berupa kesenangan ataupun kekecewaan yang timbul dari membandingkan penampilan produk dihubungkan dengan harapan atas produk tersebut. Itu menurut Kotler dan Keller. Kalau menurut Mowen dan Minor, kepuasan pelanggan adalah keseluruhan sikap yang ditujukan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah hasil perbandingan konsumen yang sesuai setelah membandingkan kinerja dengan harapan dari satu produk atau layanan tersebut. Itu disebut dengan kepuasan pelanggan. Nah, ada aspek kepuasan pelanggan konsumen menurut Kotler, aspeknya adalah loyal terhadap produk. Kemudian adanya komunikasi yang positif. Kemudian perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli suatu produk lain. Kalau menurut Supranto, aspek kepuasan pelanggan adalah ketanggapan, kecepatan keberadaan pelayanan, profesional, overall satisfaction with service. Nah, itu menurut Supranto. Kemudian Sabarguna, aspek kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen adalah aspek kenyamanan, hubungan konsumen dengan karyawan, kompetensi teknis petugas, dan biaya. Ya, juga kemudian kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu kualitas pelayanan. Di kualitas pelayanan ini kita bisa membahas dari reliability atau keandalan, kemudian responsiveness, kemudian assurance itu keyakinan terhadap layanannya, kemudian tangibles, dan empati. Nah, itu dari kualitas pelayanan. Kepuasan pelanggan yang kedua kita bisa lihat dari kualitas produk. Ini yang dinilai atau indikator kualitas produk itu kinerja dari produknya, kemudian fitur dari produk, kemudian reliabilitas, kemudian daya tahan durable, estetik ya, kemudian pelayanan, kemudian kesesuaian dan kualitas penerimaan dari kualitas produk tersebut. Dan kepuasan pelanggan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan selain pelayanan, produk juga harga. Nah, kalau harga indikatornya yang dinilai adalah paradigma harga tinggi, kualitas tinggi, kemudian harga worth it, kualitas produk sesuai, kemudian biaya yang dikeluarkan konsumen selain dari harga. Contoh misalnya biaya pengiriman gitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dari pelanggan kalau ditinjau dari aspek harga. Kemudian ditinjau dari faktor situasi dan personal. Pertama, indikatornya adalah kondisi dan pengalaman konsumen ketika membeli atau merasakan atau menikmati layanan dari produk atau layanan tersebut. Kemudian emosi. Ya, nah itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi ada 4. Yang pertama kualitas layanan, kualitas produk, kemudian price atau harga, dan emosi. Baik, kita lanjutkan, kita bahas mengenai kualitas pelayanan. Gitu ya. Menurut Kotler, harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Kalau menurut Gevan, perbandingan subjektif yang dibuat konsumen antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan yang didapatkan. Kalau menurut Bittner, tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi kalau dari pelayanan itu lihat dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Ya. Kemudian aspek kualitas pelayanan kalau menurut Bittner itu ada 5 tadi ya. Reliability, responsiveness, empathy, assurance, tangible. Kalau menurut para Suraman, tangible, reliability, responsive, assurance. Jadi di sini tidak ada empati ya. Menurut Garvin lebih banyak lagi performance, features, reliability, conformance to specification, durability,
serviceability, estetika, sama brand image gitu ya. Nah ini aspek dari kualitas pelayanan. Kenapa kita penting untuk mengukur customer satisfaction? Yang pertama, karena kepuasan pelanggan mendorong performance dari suatu bisnis yang sukses. Kemudian bisa menjadi sebuah alat untuk menguji seberapa bagus sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen, terutama dalam menghadapi persaingan. Yang ketiga, menjadi alat untuk menyajikan jawaban dalam masalah pemasaran yang dihadapi perusahaan. Kemudian dapat membantu membuat budaya tersebut terpusat pada konsumen, kemudian membantu perusahaan untuk membangun relationship yang kuat dengan customer, kemudian memperlihatkan keputusan pemasaran dengan menggunakan analitis. Oleh karena itu kita harus mengukur customer satisfaction. Di sini ada contoh, Bapak Ibu mungkin tidak mengetahui mengenai merek, salah satu merek gitu ya, Gap namanya. Jadi di tahun 2010 itu Gap tuh ganti brand gitu ya, ganti logo dari awalnya seperti yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Tetapi kemudian di 2010 Gap rebranding itself with a new logo. Kemudian pada saat launching logo yang baru, ternyata customer meresponnya dengan marah gitu dengan logo tersebut gitu ya. Melalui Twitter, Facebook, YouTube dan semuanya mereka bilang bahwa logonya tidak mencerminkan Gap lagi gitu. Mereka tidak terbiasa dengan Gap seperti itu, dengan logo Gap seperti itu. Sehingga dalam 7 hari company mengganti kembali logo tersebut menjadi logo Gap yang lama. Ini sebenarnya salah satu dari kita memelihara kepuasan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu juga karena sudah sudah setia loyal dengan Gap tersebut, ketika diganti logonya mereka nggak mau gitu, sehingga akhirnya perusahaan mengganti kembali ke logo yang lama. Sampai sekarang Gap itu seperti ini logonya yang lama karena kecintaan konsumen dengan Gap seperti ini. Nah ini contoh beritanya gitu ya, listen to be learn from the Gap logo debate. Jadi bagaimana sih perusahaan tuh sampai mau gitu ya mendengarkan customer gitu yang loyal terhadap produknya, sehingga dia memutuskan untuk tidak mengganti logo tersebut gitu ya. Nah, bagaimana sih kita memeriksa mengukur kepuasan pelanggan? Itu ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Untuk contoh dari ini tentang Gap ini, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri, nanti akan saya bagikan ya. Oke, kita lanjutkan di sini teknik yang digunakan untuk memeriksa customer response. Itu ada 5 teknik. Yang pertama adalah bisa melalui dengan sales level. Kita lihat nanti satu-satu apa yang dimaksud dengan sales level. Kemudian yang kedua kita bisa dari customer complaints, bisa juga lihat dari customer follow up, bisa lihat dari customer satisfaction survey atau mystery shopping. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan pengukuran customer satisfaction? Yang pertama, kita bisa kehilangan pelanggan. Kenapa? Karena tanpa memahami tentang kepuasan pelanggan, perusahaan mungkin tidak dapat mengidentifikasi masalah yang menyebabkan pelanggan meninggalkan produk dan layanan yang kita jual. Kemudian kurangnya umpan balik gitu ya. Kemudian kita juga bisa inovasi kita bisa terhambat karena kita tidak punya data atau preferensi pelanggan, inovasi dan pengembangan produk yang seperti apa nih yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian kita reputasi yang buruk, artinya jika ketidakpuasan pelanggan itu tidak terdeteksi, maka dapat menyebar melalui mulut ke mulut sehingga dapat merugikan reputasi dari pelanggan. Kemudian rendahnya loyalitas pelanggan, tanpa memahami dan memenuhi harapan pelanggan, tentu tingkat loyalitas dapat menurun dan berdampak pada pendapatan jangka panjang. Kemudian juga akan mengalami kesulitan dalam persaingan. Perusahaan yang tidak mengukur kepuasan pelanggan mungkin tertinggal dari pesaing yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bapak Ibu, untuk mengukur kepuasan pelanggan ini sekarang banyak sekali media-media online yang bisa kita gunakan. Platform media online yang bisa kita gunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan, kita bisa menggunakan YouTube,
bisa menggunakan X atau Twitter gitu ya. Dulu Twitter namanya, sekarang X. Bisa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Nah ini bisa media online ini tuh bisa melakukan share dan spread complaints for quickly gitu ya. Jadi ketika ada kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk lewat media sosial ini bisa mendunia gitu apa hasilnya gitu ya. Ini platforms ini memang merupakan peluang untuk mengetahui atau memonitor customer kita, komen terhadap produk kita, terhadap service dan terhadap brand kita. Oke, tadi saya bilang bahwa ketika kita mau mengukur respons, customer respon, kita bisa melalui sales level. Nah, kita lanjutkan apa sih yang dimaksud dengan sales level? Sales level itu adalah laporan penjualan. Jadi menggunakan laporan penjualan kita bisa melihat bahwa puas atau tidak terhadap produk atau terhadap pelayanan yang kita jual. Ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya ketika kita menggunakan laporan penjualan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu mengetahui baik dan buruknya produk dan servis yang diterima oleh konsumen. Semakin penjualannya tinggi berarti produk dan kepuasan pelanggan terhadap produk dan konsumen kita semakin baik. Kemudian mengetahui indikasi dengan segera ketika customer melakukan respons terhadap produk dan layanan kita. Kekurangannya, penjualan yang tidak tinggi tidak berarti kepuasan pelanggan tinggi. Jadi ketika penjualannya tidak tinggi, itu bukan berarti kepuasannya tidak tinggi gitu ya. Mungkin puas gitu terhadap beberapa orang, tetapi mungkin ada beberapa orang yang memang sebenarnya puas terhadap produk kita, tetapi ada produk baru mereka pengen coba produk itu gitu ya, bukan berarti tidak puas. Nah ini kekurangannya seperti itu kalau kita menggunakan sales level. Jadi ketika misalnya tingkat penjualannya menurun gitu ya, belum tentu karena dia tidak puas terhadap produk kita, bisa jadi karena faktor lain. Kemudian tidak menunjukkan aspek yang membuat customer tertarik pada servis dan produk, karena kita hanya melihat angka naik turunnya dari laporan penjualan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, customer response itu bisa melalui customer complaints, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan kritik atau komplain terhadap servis dan produk. Kelebihannya, yang satu bisa menyumbangkan ide bagi perusahaan untuk perbaikan produknya dengan sedikit biaya atau non cost. Kenapa? Karena kita tidak usah development, tidak usah research and develop gitu ya. Produk kita tuh seperti apa, jadi langsung dapat dari customer-nya. Kemudian mengetahui aspek spesifik peningkatan dari produk dan service. Kemudian menjadi sarana untuk membangun relationship antara perusahaan dan customer-nya. Kemudian paling efektif untuk memonitoring customer satisfaction. Kekurangannya tidak dapat menyaring customer yang melakukan komplain yang berlebihan. Jadi terkadang memang konsumen itu melakukan komplain berlebihan gitu ya. Padahal mungkin kurangnya cuma satu, tapi karena merasa tidak puas, emosi sehingga sepertinya itu produk jelek sekali. Nah itu customer komplain, itu kekurangannya. Yang ketiga, customer follow up. Kelebihannya pendekatan yang personal dengan customer. Jadi kalau customer follow up itu kita lebih ke lebih ketemunya tidak berkelompok gitu, jadi lebih dekat gitu ya. Kemudian membuka kesempatan untuk mempelajari kebutuhan konsumen. Nah ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil gitu ketika kita melakukan mengukur customer satisfaction melalui customer follow up. Kekurangannya membutuhkan investasi untuk membuat sistem manajemen relationship dengan customer jika perusahaannya besar. Kalau perusahaannya kecil ya kita bisa dengan tatap muka ketemu, menceritakan tentang pengalaman dia menggunakan produk dan layanan kita. Kalau perusahaan lebih besar biasanya mereka melakukan ini, customer satisfaction survey. Kelebihannya, survei menawarkan fleksibilitas untuk mengukur kepuasan konsumen dalam cakupan masalah produk dan servis. Kemudian yang kedua, menawarkan gambaran pengetahuan dari kepuasan konsumen terhadap produk dan servis. Kekurangannya, menyajikan jawaban yang tidak spesifik terhadap pertanyaan seperti bagaimana dan kenapa mereka puas gitu ya. Itu karena biasanya kalau customer satisfaction survey itu menggunakan jawaban yang terclose gitu ya, hanya jawab puas tidak puas gitu ya, tapi kita tidak bisa menggali puasnya itu puas sebelah mananya, tidak puasnya tidak puas sebelah mananya gitu. Itu tidak bisa digali kalau kita melakukan melalui customer satisfaction survey. Dan yang terakhir kita bisa melakukan mystery shopping gitu ya. Mystery shopping itu misalnya contohnya adalah kita misalnya membayar orang gitu ya,
untuk melakukan mystery shopping, dia datang ke membayar orangnya biasanya tanpa tahu tentang produk dan layanan tersebut dibeli karena orang lain gitu ya. Dia membeli ke toko atau ke retailnya, kemudian mencoba produknya, mereka nilai itu pelayanannya seperti apa, kekurangan produknya seperti apa. Ini mystery shopping. Kelebihannya efektif dalam melakukan monitoring terhadap pelayanan yang disediakan oleh konsumen, jadi lebih ke layanan. Kalau mystery shopping lebih bagusnya ke layanan. Kemudian efektif untuk mengetahui staff performance terhadap product knowledge. Nah gitu, ketika mystery shopping juga kita bisa menilai, membantu menilai salesnya gitu ya, apakah dia mengerti tentang product knowledge, kemudian juga dia bekerja sesuai SOP atau tidak gitu ya, sehingga kepuasan layanan bisa tercapai gitu. Ada kekurangannya adalah harus mengeluarkan dana lebih untuk melakukan mystery shopping karena terkadang kita harus menggunakan konsultan. Nah itu mystery shopping gitu ya. Bagaimana kita mendesain sebuah satisfaction survey ya. Yang pertama tentu ini satisfaction survey-nya melalui kuesioner gitu ya. Yang pertama adalah memutuskan tujuan dari survei kepuasan konsumen. Kemudian apa nih yang akan kita nilai, kemudian tuliskan pertanyaan untuk respondennya, kemudian susun urutan pertanyaan secara logis, dan pertanyaan yang mempunyai topik yang sama sebaiknya dibuat group question gitu ya. Kayak misalnya kita akan mempertanyakan mengenai kualitas pelayanan di tangible misalnya. Dikelompokkan yang tangible pertanyaannya, kemudian lanjut misalnya ke responsiveness, berarti pertanyaan-pertanyaan yang tentang responsiveness, jadi dikelompokkan. Oke, di sini kemudian memutuskan tujuan dari survei kepuasan gitu ya. Jadi customer service kepuasannya itu akan mencari customer itu satisfaction atau dissatisfaction ya, kemudian service dan product features-nya, efek dari determine service and product of future that affect satisfaction or dissatisfaction, kemudian determine links between customer characteristic dan satisfaction levels, kemudian determine links between customer characteristic and satisfaction level to specific product or service features gitu ya. Nah kemudian tulis pertanyaannya untuk responden, apa yang akan ditanyakan, kemudian tulis pertanyaan untuk responden itu kita bisa menggunakan open-ended question. Open-ended question itu biasanya kalau ditanyakan seberapa puas Anda terhadap produk tersebut, kemudian apa yang membuat Anda puas, jadi biasanya jawabannya uraian gitu ya. Atau close-ended question, biasanya menggunakan rating scale question, multiple choice question, atau dichotomous question. Ini contoh pertanyaan untuk responden, how would you rate the attention your lecturer provide to you? Misalnya ini menggunakan rating close-ended question, pakai rating scale ya, excellent, very good, good, poor, atau very poor gitu. Nanti kita tinggal contreng salah satu. Nah ini juga sama, close-ended question rating scale pakai satisfied, very satisfied, neutral, unsatisfied, atau very unsatisfied. Atau kita bisa menggunakan close-ended rating scale-nya juga pakai 5 point scale. Biasanya skala Richter gitu ya. Very unsatisfied sampai very satisfied di sini. Kalau menggunakan multiple choice, contoh pertanyaannya seperti ini. Which of the following future of frames lectures do you most like? Ya, choose up to 3. Jadi boleh milih lebih dari 3 gitu ya. Very knowledgeable. Kemudian she refers the student by their names gitu ya. She provides assessment feedback quickly. Misalnya contoh kita bisa mencontohnya lebih 3 misalnya. Milih dari 3 ini multiple choice. Kalau open-ended question seperti ini nih. Apa yang membuat Anda tidak nyaman atau tidak puas terhadap lectures ini gitu ya. Jadi Anda menulis uraian. Nah kemudian dikelompokkan nih tadi, susun urutan pertanyaan secara logis, dan pertanyaan yang punya topik yang sama sebaiknya dibuat group question sehingga tidak pusing ketika menjawabnya. Nah ini nanti setelah ini datanya diolahnya seperti apa, bisa menggunakan nilai jenjang interval, jika kita menggunakan skala Likert gitu ya,
Bisa juga menggunakan langsung persentase distribusi frekuensi. Nah itu bisa untuk menilai satu kepuasan terhadap layanan, produk atau emosi ataupun harga. Ini referensi yang saya gunakan ketika saya menulis mengenai kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan, silakan bertanya melalui WA, nanti akan saya jawab. Jangan lupa Bapak Ibu melakukan presensi, nanti dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Untuk soal UTS nanti berupa studi kasus ya Bapak Ibu. Jadi kasus, nanti Bapak Ibu setiap orang kan diberikan kasus, nanti kasus itu berdasarkan materi yang sudah dipelajari di pertemuan 1-7, tentu akan berhubungan dari materi 1-7, nanti Bapak Ibu harus menjawab berdasarkan materi tersebut. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak mata kuliah manajemen optik hari ini tentang kepuasan pelanggan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.